Halo sob, gimana kabarnya? Pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berasal dari sebuah program TV Amerika Serikat yang memiliki alur cerita time traveler. Tapi sebelumnya, saya memohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini, baik dari segi sound, video, atau VO saya. Dan inilah alur cerita Amazing Stories season pertama. Film ini dibuka dengan kehidupan kakak beradik bernama Jake dan Sam yang melakukan kegiatan renovasi rumah yang telah lama tidak ditempati. Nampak tempat itu masih dalam keadaan sangat bagus, namun lantai sedikit mengalami kerusakan. Di saat Jake ingin menghidupkan lampu rumah tersebut tidak menyala. Ia dan Sam pun pergi ke rubahanan, tempat kelistrikan bawah tanah di Amerika Serikat. Di tempat tersebut, nampak tempat itu masih asli seperti abad ke-19, dan ada sebuah barometer klasik ditempatkan di dinding rumah itu. Sam yang dari tadi asik memegang handphone ternyata sudah mengatur kencan dengan seorang wanita bernama Francesca di sebuah bar. Walaupun agak terlambat karena pekerjaannya, mereka terlihat berbincang dengan sangat asik. You want to see a picture of her? Yeah. Cool. Singkat cerita, keesokan harinya, ia pergi ke tempat kerja diantarkan oleh Francesca. Pekerjaan konstruksi ini pun berjalan dengan lancar, memperbaiki setiap sisi rumah yang mengalami kerusakan. Namun, pada malam itu akan terjadi sebuah badai. Di suatu saat ketika Sam ingin memperbaiki bagian rumah tersebut, ia menemukan sebuah kotak yang dimana kotak itu berisikan sebuah kartu nama dan sebuah foto wanita yang memakai gaun abad ke-19. Namun tiba-tiba sirine berbunyi yang menandakan akan terjadi sebuah badai. Mereka pun berbenah mengangkut benda untuk dimasukkan ke dalam rumah. Pada malam hari itu, listrik rumah dibuat padam, yang mengharuskan Sam pergi ke rubahanan untuk menghidupkan saklar. Namun setelah ia menghidupkan saklar tersebut, telinga ia berdenging dan barometer yang menunjukkan perubahan tekanan. Keadaan pun lalu berubah. Di saat ia ingin memberitahukan Jack, Sam sangat terkejut ketika melihat perabotan rumah telah berubah menjadi klasik. Dan betapa terkejutnya lagi ia ketika menemukan seorang wanita yang sedang memainkan piano di rumah tersebut. Dan ia adalah wanita yang berada di foto yang ditemukan Jack. Wanita itu bernama Evelyn. Evelyn mengira Sam adalah seorang bankir. Sam yang masih kebingungan mencari Jack di rumah tersebut, kemudian diusir oleh Evelyn keluar dari rumah karena ibunya akan segera datang. Terpaksa Sam keluar dari rumah tersebut. Ketika Sam berjalan keluar rumah, nampak kota itu sudah berubah dalam keadaan tahun 1900-an. Mobil klasik, jalan yang belum beraspal, dan ia pun melihat sebuah brosur yang menunjukkan bahwa saat itu tahun 1919. Dan ia mulai menyadari ia kembali ke 100 abad yang lalu. Sementara itu, Evelyn mendengarkan lagu dari sebuah piringan hitam, namun kemudian ia kepergok oleh ibunya. Ternyata pada tahun itu wanita yang mendengarkan lagu bukanlah hal yang normal, dan ibunya meminta untuk menyerahkan piringan hitam tersebut. Hal ini dikarenakan Evelyn akan menikah dengan seorang saudagar kaya, sehingga ia diharuskan berperilaku normal pada masa itu. Namun, tiba-tiba datanglah Sam yang mengaku sebagai teman Emmett, kakak dari Evelyn yang telah lama meninggal. Sam mengaku bahwa piringan itu miliknya. Ibu Evelyn menyambutnya dengan hangat dan mengundang Sam untuk ke acara pesta pertunangan Evelyn dengan seorang pria bernama William. Sam saat itu juga mencari cara bagaimana ia bisa kembali pulang. Ia mengatakan kepada Evelyn bahwa ia berasal dari tahun 2019. Sam mencoba membuktikan dengan sebuah foto Evelyn yang ia temukan di rumah tersebut. Padahal Evelyn pada masa itu belum pernah berfoto. Untuk mengetahui caranya ia dapat kembali, ia harus mengetahui pembuat rubahanan di rumah itu.
Dan yang membangun rumah tersebut adalah kakek Evelyn, yang dimana kakek Evelyn akan berada di pesta pertunangan pada malam hari. Karena Evelyn berutang budi dengan Sam yang telah menyelamatkan piringan hitamnya, Evelyn mempersilahkan Sam datang pada malam pertunangan. I may have something. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan berganti outfit, Sam lalu diperkenalkan dengan kakeknya Evelyn. Ternyata diketahui dari teman kakek Evelyn bernama Henry bahwa telinga yang berdenging diakibatkan oleh sebuah badai dan tekanan yang berubah. Di saat Sam ingin menggali informasi lebih dalam, percakapan itu harus terpotong akibat acara dansa. Who is he? Oh. Selesai dansa, Evelyn lalu mengajak Sam untuk berjalan-jalan ke kota. Entah apa maksud dari Evelyn, namun hal itu disetujui oleh Sam. Di perjalanan, Sam memberitahukan di masa depan ia bisa mendengarkan lagu sepuasnya dan dapat menjadi penyanyi. Hal itu membuat Evelyn sangat tertarik ke masa depan. Jalan-jalan mereka ini pun berujung ke sebuah tempat bernama Konfon, kafe yang berkedok apotik. Di sanalah kemudian rasa cinta mulai tumbuh saat berdansa. Sam bertaruh dengan Evelyn yang mengharuskan Evelyn bernyanyi di depan. Selesai dari tempat tersebut, tiba-tiba ibu Evelyn datang dan memarahi Evelyn. Ibunya juga tahu bahwa tempat itu diibaratkan tempat diskotik pada tahun tersebut. Ternyata Evelyn akan menikah karena paksaan dari ibunya, sehingga ia tidak dapat hidup dengan bebas. Keesokan harinya, Sam menemui Henry di rumahnya. Diketahui dari percakapan mereka bahwa untuk mengetahui tekanan udara yang berganti dapat diketahui dari barometer yang diakibatkan oleh badai Dereko yang terjadi setiap pekan. Sam kemudian melakukan barter dengan Harry dengan memperbaiki pintu rumahnya dengan ditukar sebuah barometer. Akhirnya Sam pun tahu bahwa yang membuat ia pergi ke masa lalu adalah badai tersebut. Pretty good with my hands if you'd be up for a trade. Di sisi lain, Evelyn yang ingin pergi dari rumah ditemui oleh Sam yang mengajak ia untuk pergi ke 2019. Tinggal menunggu badai tiba, mereka bisa pergi ke masa depan. Diselang masa pernikahannya 10 hari lagi, dan mereka pun mulai mencintai satu sama lain. I know it sounds crazy. Diselang menunggu waktu badai, mereka saling sembunyi-sembunyi melakukan hubungan asmara, walaupun William tahu akan hal tersebut. Singkat cerita, di sebuah sesi foto, Evelyn menyadari badai itu akan terjadi. Ia langsung berlari ke rubahanan bertemu dengan Sam, dan tinggal menunggu waktu. Namun, William dan anak buahnya pun sudah tahu hubungan mereka, dan langsung membawa kembali Evelyn, lalu menghajar Sam hingga babak belur. Di saat itu juga, telinga Sam langsung berdenging, dan ia pun berteleportasi. Sam mencoba mencari Evelyn, namun ia malah menemukan Jack. Sam mencoba menjelaskan bahwa ia telah bertemu dengan perempuan yang ada di foto. Namun, Jack menganggap bahwa ia hanya berhayal, dan perempuan itu sudah lama tiada serta sudah menjadi bagian dari sejarah. She's long gone now. Pada malam itu, Sam tidak pulang ke rumah. Ia menginap di sana. Ketika mencari sebuah artikel, ternyata badai Dereko telah menyebabkan beberapa orang tewas atau menghilang, dan di situ tercantum nama Evelyn Porter, membuat Sam sangat bersedih akan kehilangan wanita yang ia cintai. Singkat cerita, keesokan harinya, Sam yang masih bersedih mendengar dari radio bahwa badai Dereko 1 abad sekali terjadi. Namun keyakinannya tetap teguh, ia harus memantau keadaan cuaca. Dan benar saja badai pun tiba. Ia langsung ke rubahanan lalu berteleportasi. Namun anehnya, ia berada di tempat yang berbeda.
Sam melihat sebuah poster Evelyn yang menjadi penyanyi pada tahun 2034. Kemudian ia melihat Evelyn sedang menyanyikan lagu tidur untuk anaknya. Sam yang melihat langsung meneteskan air mata. Dan saat ingin kembali, ia menendang mainan yang didengar oleh Evelyn. Sam pun kembali berteleportasi ke 2019 dan ternyata yang membuat Sam berteleportasi ke masa depan adalah adanya renovasi rubahanan tersebut yang dilakukan oleh Jack. Sam memohon kepada Jack untuk memindahkannya, namun Jack memberi syarat agar Sam mau dibawa ke rumah sakit. Here, will you go see a doctor? Lalu, Sam membohongi Jack dan kembali berteleportasi ke 1919. Keadaan rubahanan pun sudah dipenuhi air. Ia pun langsung menjemput Evelyn di tempat William. Namun, sayangnya saat menuruni tangga, Sam terkena runtuhan rumah yang membuat ia terjepit. No. Dan terpaksa ia harus membiarkan Evelyn pergi ke 2019 seorang diri. Evelyn pun bertemu Jack di 2019. Jack terbuat terheran-heran karena yang dikatakan Sam benar adanya. Singkat cerita, Evelyn yang masih bersedih di rubahanan diberikan Jack sebuah pakaian dan makanan. Jack mengatakan Sam sangat mencintai Evelyn, sehingga ia mau melakukan apapun demi Evelyn. Saat itu, Jack kemudian menyadari bahwa dinding rumah itu masih asli. Ketika ia membuka sebuah ruangan, ia menemukan sebuah surat yang dibuat oleh Sam untuk Evelyn dan Jack dari tahun 1919. Dan faktanya, Sam selamat pada waktu itu. Ia tidak bisa kembali ke masa depan karena badai tak pernah datang. Ia pun harus menjalani kehidupannya di tahun 1919. Dan faktanya lagi, sebuah kotak yang berisi foto Evelyn yang ditemukan Sam di 2019 ternyata Sam sendirilah yang meletakkannya pada tahun 1919. Evelyn pun menjalani kehidupannya di masa depan. Di sisi lain, Sam membangun perusahaan konstruksinya di masa lalu. Dan Evelyn yang lagi bersama anaknya di masa depan menyadari bahwa yang membuat suara di rumah adalah Sam. Film pun berakhir. Film yang sangat memparadokkan. Jodoh telah diatur sejak lahir. Jika Anda sampai sekarang belum memiliki pasangan, mungkin pasangan Anda terkena aborsi.